siapa saja warga masyarakat yang bisa menindak satu perilaku kemaksiatan, dibuat aturan, tidak boleh disakiti, tidak boleh dilanggar, hanya telepon saja, tangkap, amankan, sita KTP, telepon Satpol PP Deli, tolong diamankan. Nanti Satpol PP Deli turun menangkap mereka, dibawa ke kantor, didata namanya. Kelompok masyarakat ini diberikan insentif 100.000, kalau tidak menarik 500.000, kalau tidak menarik 1 juta. Yang urus kampungnya anak punya hidup-hidup belum ke masjid. Tapi syarat jangan jebak mereka. Hanya kondisi yang real saja. Terlihat ada pasangan-pasangan yang tidak sesuai, ada kondisi yang tidak sesuai, langsung selidiki. Kalau memang mencurigakan, tahan mereka, hubungi Satpol PP dan Satpol PP dibekali dengan dana. Per kasus berapa? 100.000 umpamanya, datang langsung cash 100.000. Terima kasih atas partisipasi. Yang berhubungan dengan anaknya ibunya. Aman, cash yang kedua. Yang kedua, ke masjid. Untuk mengajak orang ke masjid dengan hanya berdakwah, termasuk dakwah Jumatan, itu sebenarnya sudah baik, tetapi belum efektif. Kenapa? Peserta FGD Banda Aceh. Yang kadang-kadang ceramah berlebihan, yang maksiat tidak terjangkau. Nah kemudian yang sudah taat yang hadir, kadang-kadang hanya sekedar untuk mengharapkan pahala kehadiran yang 1000 rakaat itu. Nah, tetapi tambahan ilmunya tidak ada. Maka sudah sejak dari tahun 2007, kalau saya tidak salah ingat dulu, di fasilitasi Madinah Syariah Islam Banda Aceh pada pengajian PPO di Masjid Nurul Jannah Rasul. Saya sudah tawarkan, kenapa tidak mengajak masyarakat ke masjid itu dengan door prize. Jadi setiap masjid, atau dibuat seperti tadi usulan dari Pak Irwasya, ada kampung-kampung syariat yang sudah kita umumkan. Di kampung syariat itu dikuatkan peranan masjidnya, buat box-box seperti yang tempat di bank itu, yang langsung masuk, tekan, keluar nomor antrian. Jangan nomor antrian semuanya. Nanti selesai sholat diumumkan bahwa hari ini yang dapat nonton prize 10 orang, nomor sekian, sekian, sekian. Yang menang sih. Kalau 10.000 tidak menarik, tambah 100.000. Jadi bukan hanya ustadz pemateri yang diberikan amplop, tetapi juga orang yang hadir yang mau memperhatikan, mereka dapat amplop. Maunya ustadz untuk membawakan, ya ustadz yang tidak pun. Orangnya aja anak lupa-lupa. Maka kenapa tidak kemudian kita tingkatkan? Yang pertama, mereka dibiasakan. Yang penting kalian mau sholat berjamaah, selesai salam silahkan bubar. Kalian akan diberikan door prize. Tidak banyak, hanya perlu 10 amplop saja untuk motivasi. Setelah ini terbiasa di lingkungan mereka 1 bulan, 2 bulan, ditingkatkan bahwa door prize bagikan setelah berzikir sejenak, apakah dengan saja cara share atau jihad, terserah sesuai dengan masjidnya. Baru nanti setelah mereka terbiasa ditingkatkan bahwa door prize diberikan setelah mengikuti kultum 7 menit. Baru nanti ditingkatkan bahwa hadiah diberikan kepada orang yang bisa menjawab pertanyaan dari materi kultum, supaya mereka memperhatikan ceramah ini. Nah sekarang, ceramah Jumatan yang ada di Masjid Raya, saya tidak yakin bahwa yang hadir itu semuanya mendapatkan ilmu sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Nah kenapa tidak kita tambah sedikit anggaran untuk acara ceramah Jumatan, bahwa setelah selesai ceramah nanti, kita sudah bisikan lebih dahulu kepada materi, tolong nanti dari materi ini disediakan sekitar 3 pertanyaan door prize. Yang bisa jawab akan dapatkan hadiah umpamanya 100.000. Oh, bagi pejabat-pejabat yang hadir, mereka tidak berharga 100.000, tapi bisa menjawab naik ke atas untuk berjabat dan dipoto. Itu akan pesan tersendiri bagi mereka. Pajang itu punya pendeta jawabnya, baliho-baliho yang lainnya, yang mendapatkan hadiah Jumat ini bapak pulang. Motivasi, makanya di dalam bahasa agama Allah selalu mendahulukan sebutan surga dari ancaman neraka. Tapi ketika syariat Islam datang ke Aceh, kita lebih dahulu menunjukkan rotan daripada uang subsidinya. Jadi ini hal-hal yang sederhana sebenarnya. Padahal Allah sudah mengajarkan kalau untuk kita. tingkat provinsi kita bisa. Allah sudah ajarin kita. Untuk tingkat kota Banda Aceh kita sudah deklarasikan. Maka ada lingkungan yang barangkali lebih ideal untuk mempraktekkan lebih dahulu di lingkungan kampus, di UIN dan Unsyah. Ketika kita memperlakukan peraturan, ini permasalahan yang sangat mencolok sekarang. Saya masih berstatus sebagai mahasiswa